Waktu itu berjalan sangat cepat semenjak COVID-19. Yang dimana COVID-19 pertama kali itu masuk ke Indonesia itu pada Maret 2020. Dan sebentar lagi kita akan merayakan ulang tahun kelima. Dalam 5 tahun terakhir, hidup gua banyak berubah dan banyak suka duka yang gua lewati. Dari gua hampir berhenti sekolah karena masalah ekonomi, gua dapat kerja tapi gua terakhir pun kena pecat, dan gua dapat kuliah, ya terakhir pun gua gak bisa selesaiin dan masih banyak lagi yang gua lewati. 5 tahun itu bukanlah waktu yang sebentar, yang dimana rata-rata usia hidup manusia di Indonesia itu ada 70 tahun, dan 5 tahun adalah 7,14% darinya. Tapi gak terasa kan sudah lewat begitu saja. Kalau lu yang baru tamat sekolah mau kuliah dulu baru bekerja, atau mau kerja dulu tapi gak kuliah lagi, please don't waste your time. Apalagi untuk lu yang mau pilih gap year tapi gak langsung kerja, itu double killing dong. Kalau bisa lu itu terus kuliah sambil cari kerja, atau boleh juga mulai bisnis kecil-kecilan. Setidaknya lu itu gak sia-sia waktu lu 4 tahun hanya untuk kuliah doang. Setidaknya lu juga bisa dapat pengalaman, dan juga jangan abaikan yang namanya pendidikan. Kalau bisa kuliah, lebih bagus lu kuliah. Hari ini gue ingin bahas tentang Gen Z. Gue ingin bahas kenapa Gen Z adalah generasi yang lemah. Banyak mengeluh, gaya elit tapi kerja sulit. Dan bisa dibilang kita adalah generasi paling kasihan karena berada di tengah-tengah dan banyak persaingan. Bagi yang lu belum tahu, Gen Z itu ada orang yang lahir di antara tahun 1997 hingga 2012. Jadi gua itu termasuk Gen Z. Namun di sini gua akan bahas secara detail apakah kita itu memang generasi yang lemah, generasi memang kasihan banget karena berada di tengah-tengah, dan gimana solusinya agar kita bisa lebih baik. Jadi gua akan bahas secara detail. So untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan like video ini, oke? Chapter 1, tantangan yang dihadapi Gen Z. Yang pertama itu adalah persaingan ketat di dunia kerja. Dengan kemajuan teknologi, dunia kerja akan semakin kompetitif. Apalagi dengan hadirnya AI yang banyak menggantikan pekerjaan tradisional. Tapi dengan perkembangan zaman, dengan adanya AI, kalau lu bisa manfaatin, lu bisa pakai AI itu untuk membantu pekerjaan lu. Gua hampir tiap hari pakai ChatGPT, gua hampir tiap hari pakai AI untuk membantu pekerjaan gua. Sebenarnya kalau lu bisa melihat kesempatan, permintaan akan skill digital itu meningkat drastis. Jadi kalau lu ngerti tentang kripto, ngerti tentang AI, itu bisa dimanfaatin karena itu industri yang sedang berkembang. Yang kedua, overqualified but underpaid. Banyak Gen Z yang memiliki gelar pendidikan tinggi, namun pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan kualifikasi mereka. Hal ini menyebabkan banyak orang yang bekerja di bawah standar mereka, atau bahkan banyak pengangguran. Kadang gue merasa aneh aja ketika kita mau cari pekerjaan, ya kan? Kalau gak ada gelar, itu gak bisa diterima. Tapi kalau kita fokus cari gelar, ya kan? Mereka mau cari yang ada pengalaman. Gimana lu? Orang yang baru dapat gelar yang namanya fresh graduate, itu mau cari pekerjaan. Tapi ya, butuh pengalaman, oke? Sedangkan orang yang mau cari pekerjaan, itu butuhnya gelar. Jadi ya sebenarnya bisa dibilang sistemnya yang lumayan aneh dan lumayan lucu juga. Ketika lu mau fokus gelar, lu disuruh cari pengalaman. Ketika lu mau fokus pengalaman, ya namanya mau cari pengalaman, ya kita mau tes bekerja, mau belajar bekerja, tapi gak dikasih karena gak ada pengalaman. Yang ketiga ada tuntutan tinggi dari perusahaan. Banyak perusahaan yang menginginkan pekerja dengan pengalaman, bahkan untuk posisi yang entry level. Jadi bagi Gen Z yang barusan lulus sekolah atau yang baru lulus kuliah, ya itu susah dapat pekerjaan. Kalau memang mereka dapat pekerjaan pun itu biasa gajinya itu di bawah UMR, oke? So ya, semakin susah kita mencari pekerjaan di zaman sekarang. Yang keempat adalah inflasi dan biaya hidup yang tinggi. Ini yang tadi gua bilang kasihan, karena Gen Z itu tumbuh di era ekonomi yang sulit. Biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok semakin mahal dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Sementara kenaikan gaji itu tidak sebanding. Di zaman sekarang, mau beli rumah itu lebih susah dibandingkan zaman orang tua kita dulu. Gaji mereka dengan harga rumah itu masih bisa dibilang cukup, oke? Tapi sekarang kalau bandingkan UMR sama harga rumah yang sekarang 1M, 2M, ya 500 juta masih ada sih. Tapi gue bilang yang layak ya, itu 1M, anggap ya. Gaji UMR itu 3 jutaan. Gimana bisa beli rumah? Oke, lu nabung setahun tanpa makan, itu cuma terkumpul sekitar 40 jutaan. 10 tahun lu nabung, nggak makan, itu 400 jutaan. Harga rumah pada 10 tahun ke depan itu udah berapa? Oke, anggaplah kenaikan gaji kita nanti jadi 5 juta per tahun, ya kan? Setahun kumpul 60 juta. Oke. Ya terakhir kita kumpul pun bisa 500 juta, ya pada 10 tahun ke depan itu harga rumah udah berapa. Jadi coba lu hitung dulu. Lebih susah orang dulu yang beli rumah atau orang zaman sekarang beli rumah. Walaupun banyak boomers yang bilang, oh zaman kita dulu kalau beli rumah ya susah, ya kan? Karena dulu gaji juga kecil, gak sebesar sekarang. Iya, harga rumah dulu juga jauh lebih murah dibandingkan sekarang.
Jadi zaman mereka lebih gampang beli rumah dibandingkan zaman kita sekarang. Chapter 2, apakah Gen Z lemah? Kalau menurut gua sih iya, karena sebutan lemah ini muncul karena Gen Z itu dianggap yang pertama itu adalah mudah menyerah. Gen Z dikenal lebih vokal dalam menyuarakan ketidakpuasan mereka, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Hal ini kerap disalahartikan sebagai lemah, padahal sebenarnya mereka hanya lebih sadar akan hak-hak mereka. Jadi sebagai generasi gua, itu dianggap lemah karena banyak yang mengeluh, tapi gak semua kayak gitu. Oke, banyak yang bekerja keras, banyak yang jago bisnis, banyak yang jago cari kesempatan. Tapi banyak juga yang lemah. Lemah dalam artiannya kerja dikit ngeluh, baru dikasih tantangan dikit udah ngeluh, baru dikasih kerjaan dikit udah capek. Jadi memang lebih lemah dibandingkan yang dulu. Yang kedua adalah terlalu bergantung pada teknologi. Ketergantungan Gen Z pada teknologi membuat mereka kurang tangguh dibandingkan generasi sebelumnya yang lebih banyak menghadapi tantangan fisik atau manual. Apalagi dengan adanya sosmed, dikit-dikit ada masalah langsung curhat di sosmed, ya kan? Ada masalah A, masalah B, langsung semuanya curahkan di sosmed, nanti teman-temannya semua bela. Oke? Jadi memang agak aneh aja sih ketika lu ada masalah bukan selesai, bukan cari solusi, tapi lu curhat dulu di sosmed, ya kan. Jadi semua orang kasih perhatian ke lu dan lu anggap lu itu hebat. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain, Gen Z adalah generasi yang sangat adaptif terhadap perubahan. Mereka mahir menggunakan teknologi, kreatif, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Chapter 3, mengapa Gen Z sulit mendapat pekerjaan? Yang pertama adalah mismatch skill. Pendidikan formal terkadang tidak selaras dengan kebutuhan industri saat ini. Banyak lulusan yang memiliki teori kuat namun kurang pengalaman praktis. Semua ini bisa terjadi karena sekolah kita memang mengajarkan hal yang bisa dibilang salah. Karena kita harus bisa semua hal, bisa semua pelajaran yang ada di sekolah. Padahal sebenarnya paling penting itu adalah kita fokus. Sekolah di luar negeri itu gak belajar banyak hal. Hanya 3 aja. Yang pertama bahasa, yang kedua tentang negara mereka, tentang peraturan mereka. Yang ketiga itu tentang apa yang mereka mau. Oke, jadi memang dari kecil udah diarahkan lu mau fokus kemana, itu yang dibentuk sampai gede. Makanya kalau kayak di Jepang, animator mereka tuh bagus. Kayak di Jepang yang memang fokus otomotif, itu memang industri mereka berkembang, itu memang bagus, semua lah mereka kerja di sana. Tapi kalau di sini kita itu harus bisa semua pelajaran, harus pandai di semua hal. Tapi sebab kita gak ada yang benar-benar kita bisa. Gak ada yang benar-benar kita itu fokus, gak ada yang benar-benar kita ahli di bidangnya. Yang kedua adalah ekspektasi yang tinggi. Gen Z sering menginginkan pekerjaan yang tidak hanya memberikan penghasilan, tapi juga makna dan keseimbangan hidup. Hal ini membuat mereka terlihat lebih pemilih ya. Sebab ini gak ada salah juga ketika lu memang gak cocok di bidang A atau gak cocok di pekerjaan A. Ya lu gak mungkin bisa terusin di sana karena lu udah gak nyaman, karena lu udah gak cocok. Tapi kalau misalnya memang lu belum ada pekerjaan pengganti, please, kalau lu ada pekerjaan, ya udah tekuni dulu sampai lu memang nanti ada kesempatan di hire sama yang lebih oke, yang lebih bagus, baru lu pindah. Jangan tiba-tiba lu ada pekerjaan tapi gak cocok langsung keluar, nanti nganggur 3 bulan, 6 bulan. Susah cuy dapat pekerjaan. Ya, apalagi nanti ujungnya CV lu juga gak bagus karena pengalaman lu ya kerjanya itu singkat, dikit aja, oke? Yang ketiga, perubahan paradigma kerja. Dunia kerja kini lebih mengutamakan keterampilan seperti problem solving, teamwork, dan kritika tinggi dibandingkan sekedar gelar akademik. Gen Z yang kurang mempersiapkan diri dalam aspek ini akan tertinggal. Jadi apakah kuliah itu penting? Iya, penting. Gelar itu penting. Terutama untuk lu yang mau jadi notaris, mau jadi dokter. Ada beberapa pekerjaan tertentu yang memang harus lu kuliah dulu, baru lu bisa kerja di bidang itu. Dan itu gak apa-apa. Tapi yang salah adalah ketika lu pilih jurusan biasa-biasa aja seperti manajemen contohnya, tapi lu gak kerja, gak cari pengalaman, you just waste your time. Oke? Please minimal lu sambil bisnis, please minimal lu sambil cari pekerjaan ketika lu masih kuliah. Karena ketika lu gagal bisnis, ketika lu gagal kerja di masa-masa lu masih kuliah, itu tidak sesakit ketika nanti lu udah berkeluarga baru lu coba-coba bisnis, baru lu coba-coba cari pekerjaan. Itu susah. Oke? So please don't waste your time. Chapter 4, solusi untuk Gen Z. Yang pertama, pelajari skill baru. Tingkatkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar seperti coding, digital marketing, atau analitik data. Seiring berkembangnya zaman, banyak juga teknologi-teknologi baru yang keluar. Oke? Kalau lu yang dulu hanya fokus untuk jualan di pasar, ya kan, tiba-tiba ada marketplace dan lu gak kuasai, boom, bisnis lu hancur. Oke? Tapi ketika lu sambil jualan offline, sambil lu juga tekuni marketplace seperti Tokped, TikTok, ya kan, lu sambil jualan di sana, dua-duanya jalan, bisnis lu akan tetap sustain.
Contoh yang kedua, misalkan lo itu adalah seorang sales property atau sales mobil misalkan. Lo kalau hanya bagi-bagi brosur doang di zaman sekarang itu agak susah. Tapi ketika lo bisa jualan, bisa promosikan diri lo lewat bikin konten, apalagi di ads juga di TikTok ataupun di Instagram, ya nanti lo bisa dapat customer di sana, lo sudah bisa jualan. Jadi ketika ada teknologi baru yang lo bisa cari kesempatan untuk bisa jualan atau cari customer lewat sana, please ditekuni, jangan mati otak lo, oke? Jadi agar kita itu tetap bisa survive ya, kita harus ikuti perkembangan zaman, arahnya itu kemana. Kalau misalkan artis di zaman dahulu yang hanya fokus di TV dan mereka gak coba di YouTube ya, ujung-ujungnya juga akan mati. Kalau misalkan Marvel dari dulu hanya bikin komik doang, gak bikin film sama sekali, ya mungkin sampai sekarang mereka udah bangkrut. Jadi setiap bisnis ya, terutama kita sebagai manusia itu harus ikuti perkembangan zaman, arahnya itu sampai gimana. Makanya kenapa BlackBerry itu bisa bangkrut, karena dia tidak ikuti perkembangan zaman. Terakhir disalibkan sama iPhone, disalibkan sama Samsung, karena ya dia tidak bisa survive gitu loh. Yang kedua, perbanyak pengalaman praktis. Lu boleh magang, freelance, ataupun boleh pekerjaan sukarela dulu, kasih gratis dulu gak apa-apa. Ya penting lu tawarin dulu jasa lu, ya kan. Nanti kalau memang bagus, ujung-ujungnya juga dibayar. Tapi kalau gak dibayar ya gak apa-apa, ambil hasil pekerjaan lu itu jadi portfolio lu. Yang ketiga, jangan takut untuk mulai dari bawah. Tiap orang itu ada jalan mulainya masing-masing, oke? Kalau misalnya memang gak ada privilege dan lu mulai dari nol, it's okay, just do it. Kalau misalkan memang ada teman lu yang memang privilege, yang mungkin ketika lu naik tangga ya kan, lu naik dari yang paling bawah, tapi temen lu udah di yang kelima, ya udah gak apa-apa. Tiap orang itu mulainya beda-beda kok. Semua kesuksesan itu butuh proses. Jadi jangan malu untuk mulai karir dari posisi yang sederhana. Yang keempat, manfaatkan teknologi untuk berkreasi. Genjet memiliki akses mudah ke platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Gunakan platform ini untuk membangun personal branding atau menghasilkan pendapatan tambahan. Dan terakhir adalah belajar bersyukur. Meskipun tantangan ini besar, penting bagi kita untuk tetap bersyukur dan selalu melihat peluang yang ada. Walaupun di hidup ini tidak ada yang gampang, tapi kita harus tetap berpikir positif agar pintu rezeki kita bisa terbuka. Apapun yang kita jalani, apapun yang kita dapat, ya mau gede atau kecil, bersyukur saja. Chapter 5, apakah Genjet itu kasihan? Pandangan ini muncul karena Genjet menghadapi tantangan yang berbeda dari generasi sebelumnya. Namun bukan berarti Genjet itu kasihan. Kita itu memiliki peluang untuk sukses kalau kita itu mampu beradaptasi, berinovasi, dan tetap berjuang untuk menghadapi perubahan zaman. Tiap zaman, ya, tiap generasi itu pasti ada tantangan dan kesulitannya masing-masing. Tergantung aja gimana lo bisa survive. Kita sukses atau kita gagal, kita miskin atau kita kaya, itu semua balik lagi ke isi otak kita. Kalau memang kita mulai dari nol, ya, tapi kita pintar, kita bisa mengelola, itu kita pasti sukses, oke? Jangan kalau misalnya lu dikasih privilege pun, ya kan, tapi lu gak pandai mengelola, lu malas, ujungnya juga akan habis. So, ya, good luck everybody. Kita akan face 2025. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di channel ini. See you in the next video guys, bye bye.